Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-9 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita pernah menduga bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para murid Tuhan dan juga para pengikut Tuhan di zaman gereja perdana dilakukan dalam keadaan yang mudah, karena itu banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, maka kita salah menduga Bapak Ibu Saudara. Meskipun kala itu banyak sekali orang menjadi percaya karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para pengikut Tuhan, akan tetapi pemberitaan Injil itu tidak pernah dilakukan dengan dan dalam keadaan yang mudah. Bahkan dikatakan di dalam perikop yang kita baca bersama-sama pada kesempatan hari ini, di situ dikatakan bahwa para pengikut Tuhan yang memberitakan Injil di luar daerah Yudea, mereka lakukan dalam keadaan yang menderita dan juga penuh penganiayaan, di mana mereka terpencar ke daerah-daerah dan mereka harus ada di dalam pelarian akibat penderitaan yang harus mereka tempuh dan mereka lalui dalam percaya dan juga mengikut Tuhan. Akan tetapi di tengah-tengah keadaan yang mereka alami, para pengikut Tuhan tetap menyatakan Injil di dalam kehidupannya, di tengah-tengah duka cita yang mereka rasakan, di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, bahkan meskipun mereka harus menjadi seorang pelarian, tapi mereka tetap memberitakan Injil dan juga bersaksi tentang Tuhan dalam kehidupan mereka kepada orang-orang yang mereka temui. Sejak Injil pertama kali dikabarkan di zaman gereja mula-mula, para pengikut Kristus tidak pernah diperhadapkan dengan situasi yang mudah, karena tempat dan juga dunia di mana kita diutus oleh Tuhan adalah dunia yang penuh dengan ketidakadilan, kekejaman, kejahatan. Akan tetapi bukankah di tempat seperti itulah kabar baik sungguh-sungguh dibutuhkan? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun lingkungan di sekitar kita adalah dunia yang kejam, akan tetapi kita sebagai pengikut Tuhan diminta untuk tidak takut dan juga khawatir. Karena meskipun banyak tantangan dan cobaan yang menghampiri dan juga menghadang kita, akan tetapi Allah senantiasa menyatakan penyertaannya dan memperlengkapi kita sehingga dapat memberitakan kesaksian tentang kabar baik keselamatan yang daripada Tuhan. Tugas kita bukanlah untuk mengubah dunia menjadi baik, akan tetapi kita diminta untuk menyatakan kebaikan di tengah-tengah dunia yang tidak baik, sehingga orang lain dapat melihat apa yang kita lakukan dan dapat terbuka dan lebih lagi percaya kepada Tuhan yang menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dan jika semakin banyak orang yang melihat kebaikan yang kita nyatakan dalam kesaksian kita, semakin banyak orang yang percaya, maka kebaikan itu akan menjadi hal yang terpancar di tengah-tengah dunia yang kita diami ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tugas kesaksian untuk menyatakan Injil, kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita adalah tugas yang sangat penting yang harus dinyatakan oleh kita sebagai para pengikut Tuhan. Kiranya tiap perkataan kita, tiap perbuatan kita dapat menyatakan kabar baik itu,
sehingga kehidupan kita dapat menjadi kitab terbuka yang dapat dibaca oleh sesama kita dan mendorong mereka untuk percaya kepada Tuhan kita yang penuh kasih dan yang kita pancarkan kasih-Nya lewat hidup kita. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin.